Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatmawati. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Halmahera. Video ini dibuat sebagai tugas aksi nyata pada BIMTEK Bahasa Inggris tahun 2023. Assalamualaikum Ananda semua. Good morning everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat dalam belajar. Oke? Mari kita belajar bahasa Inggris dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Kira-kira apa sih yang dibahas di dalam teks? Ya, betul. Teks ini membahas tentang isu corona. Nah, kemudian kira-kira dalam bahasa Inggris, apakah Ananda pernah melihat teks dalam bentuk seperti ini? Dan kira-kira ini adalah teks dalam bentuk apa? Belum? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Nah, teks yang tadi kita lihat bersama itu adalah teks eksposisi. Oke, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami apa itu teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah memahami tujuan dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah Ananda memahami struktur dan language feature dari teks eksposisi. Oke, nah sekarang kita bahas tentang apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi is a text that present a point of view about an issue, atau teks eksposisi adalah teks yang membahas sudut pandang dari penulis tentang sebuah isu. Nah, sekarang tujuan dari eksposisi teks. The purpose of the exposition text is to persuade the reader about an issue is important matter. Maksudnya adalah penulis mempengaruhi pembaca bahwa isu tersebut layak untuk dibicarakan atau dibahas. Nah, berarti sudah paham kan tentang apa itu teks eksposisi dan apa sih tujuannya? Perlu Ananda tahu bahwa teks eksposisi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah analytical exposition dan hortatory exposition. Nah, untuk materi hari ini khusus untuk analytical exposition. Pengertian, kemudian tujuannya baik analytical maupun hortatory adalah sama. Sekarang kita pindah ke struktur teks dari teks eksposisi khusus analitika. Yang pertama adalah tesis. Nah, tesis itu apa sih? Tesis itu adalah pokok pikiran utama yang dibahas oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah argumen. Argumen ini merupakan pendapat atau argumen penulis untuk mendukung ide pokok. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah
reiteration. Reiteration di sini khusus untuk analytical adalah paragraf terakhir atau conclusion, di mana conclusion ini berisi penegasan kembali pendapat dari penulis. Yuk kita pindah ke language feature. Language feature di sini dalam text analytical exposition yang pertama adalah 1. Menggunakan simple present tense. Ya, kemudian yang kedua menggunakan connecting words. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan efforts of sequence seperti first, second, dan lain-lain. Oke, Ananda semua, saya sudah menjelaskan apa sih itu exposition text, tujuannya apa, strukturnya seperti apa, dan language feature-nya seperti apa. Saya harap Ananda semua bisa memahami dan tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai bersama. Nah, Ananda, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Atau masih bingung tentang materi hari ini? Oke, nanti yang belum paham bisa chat pribadi kepada Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan lebih mendalam lagi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Have a nice day dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Belajar.